Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Laevania Wowor, Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum kelas A122, NIM 2274201045. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Cornela Orumbai, SH, MH, MKN. Topik yang akan saya bahas adalah penegakan hukum di Indonesia dalam prakteknya ditinjau dari sudut pandang Pancasila. Kata pengantar, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini, penyusun berusaha menyajikan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya penyusun menerima kritik dan saran yang positif dan membangun dari rekan-rekan pembaca untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua sebagaimana fungsinya. Manado, 23 Januari 2023. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama maupun berhukum. Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui ketetapan MPR nomor XX MPR S 1966, ketetapan MPR nomor VMPR 1973, ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978. Maka dari itu Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum, sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penegakan hukum Pancasila dan sumbernya. C. Tujuan. 1. Agar dapat memahami penegakan hukum Pancasila. 2. Agar dapat memahami Pancasila sebagai sumber hukum. Bab 2, Pembahasan. A. Sekilas Pancasila. Pada sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofi Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Apabila dicermati, Pancasila sebenarnya bukanlah hasil konstruksi baru pemikiran Soekarno, melainkan kenyataan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah lama bertuhan, beradab, berkekeluargaan, bermusyawarah untuk mufakat dan berkeadilan. Untuk itu, tidak mengherankan jika Soekarno menegaskan ia bukanlah penemu Pancasila, tetapi hanya sebagai salah satu penggali Pancasila. Dasar negara yang dinamakan Pancasila oleh Soekarno tersebut
secara aklamasi diterima oleh para anggota BPUPKI waktu itu yang kemudian disempurnakan secara bersama-sama agar lebih sistematis. Untuk itu, sebelum sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 serta berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para anggota BPUPK dalam rangkaian sidang pertama. Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Soekarno. Di tengah rangkaian proses merumuskan dasar negara itu, rupanya Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil lagi untuk mempercepat dirumuskannya dasar negara. Panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. B. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Stephen Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, dan perkembangan internasional keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris. Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas. Menurut Ahmad Ali, Steubenvouweri Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Menurut Nawiaski, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara, kelompok kedua, Staatsgrondgesetz atau aturan dasar dan pokok negara, kelompok ketiga, Formel Gesetz atau undang-undang, kelompok keempat, Verordening and Autonome Satsuk atau aturan pelaksana dan aturan ekonomi. C. Reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai segala sumber. Segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi dalam penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut, rezim Orba mempraktikkan kekuasaan otoritarian yang membelenggu kebebasan dan hak asasi manusia atau HAM setiap rakyat Indonesia. Kenyataan inilah yang menggugah gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orba atau Orde Baru, bahkan terhadap keberadaan Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku. Ketidakpuasan rakyat Indonesia kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1998. Tahun ini kemudian menjadi tonggak sejarah bagi dinamika kenegaraan Indonesia. Bagaimana tidak, pada tahun ini terjadi suatu peristiwa bersejarah, yaitu reformasi. Peristiwa ini tentu saja dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat pada stagnansi pemerintahan, baik dalam ekonomi, politik, kebebasan, maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda, khususnya mahasiswa yang bersama-sama masyarakat buruh
upaya menggulingkan Presiden Soeharto. 1. Resistensi terhadap Orde Baru. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme rupa-rupanya memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap Orde Baru. Sikap ini biasanya timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap seseorang atau sesuatu. Ketika Orba berkata Pancasila dikultuskan sehingga menjadi ideologi yang tertutup dan bahkan terkesan bengis karena menjalankan kekuasaan otoriter. 2. Menguatnya pluralisme hukum. Dalam berhukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Realitas ini merupakan adanya pluralisme hukum dalam penerapan hukum nasional. Praktik berhukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 3. Pancasila sebagai simbolis hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum, tetapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. D. Menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitas berhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional. Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki hukum baik melalui TAP MPR maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Jika dicermati dalam literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuknya dan eksisnya suatu aliran hukum. 2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut: A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, D. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, E. Peraturan pemerintah, F. Peraturan Presiden, G. Peraturan daerah provinsi, dan H. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praktis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 persoalan, yaitu pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang menerapkan beragam sistem hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarginalkan. Ketiga, Pancasila hanya sebagai simbolis dan hukum sehingga dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya undang-undang dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka dari itu, untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional, diupayakan 2 cara, yaitu pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak
ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi satu sama lain, terutama pula agar dalam berhukum negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum yang utuh dan imparsial yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekedar normatif semantik sebagai sumber segala sumber hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Dan juga saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia ingin mengajak adik-adik, teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang di sana untuk bisa bergabung bersama kami di universitas kami. Di universitas kami tersedia Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Sipil. Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perawatan, program studi Ilmu Keperawatan, profesi nurse. Terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian video dari saya. Terima kasih.